Makanya Isa Al-Masih itu diturunkan hanya khusus untuk Bani Israel. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah, kenapa ketika Isa Al-Masih datang yang kedua kali nantinya, dia menghakimi semua umat manusia? Bukan saja dia menghakimi Bani Israel, tapi menghakimi semua manusia. Yang namanya manusia, mau orang Asia, mau orang Eropa, mau orang manapun, tak luput daripada penghakiman Isa Al-Masih alaihi salam wassalam. Amin. Ini bukan kata saya. Dalam iman kalian juga bisa kalian lihat. Dalam kitab kalian bisa kalian lihat. Makanya jangan hanya mengambil satu ayat. Lihat ayat-ayat yang lain. Dan lihat referensi-referensi yang lain. Dan lihat apa kata Tuhan kalian tentang Alkitab. Disuruh bertanya, tapi justru kalian menghina Alkitab. Justru kalian menghujat Alkitab. Kapan kalian dibukakan? Kapan dibukakan? Sama halnya dengan typingan saya tadi. Ketika teman-teman di bawah mengatakan, siapa yang menghamili Maria? Pertanyaan yang sama yang kita ajukan kepada mereka, Bro Dika. Yang menghamili Maryam itu siapa? Dan yang meniup-niup farjaha si Maryam itu siapa? Ayo, farjaha ditiup. Siapa yang meniup? Dan kenapa ditiup? Nah, ini pertanyaan yang harus dijawab. Ya, yang meniup farjaha. Siapa yang tiup? Dan kenapa ditiup farjahanya? Nah, jadi perlu sekali apa yang perlu sampaikan tadi di awal, bahwa tidak memberikan ruang dan waktu kepada penghujat Kristus. Kalau mau menghujat, mau PK-PK, mau debat, ya masuk ke komal lain. Jangan di komal ini, termasuk di komal saya, Bro Dika, tidak akan saya izinkan. Iya. Bahkan mereka berkali-kali minta PK-PK sama kita. Tidak akan. Saya selalu bilang, komal saya tidak akan saya izinkan untuk kalian menghina, untuk kalian mengolok-ngolok. Ya, ini data typingan. Silakan googling apa yang dimaksud dengan farjaha. Saya tidak akan menjelaskan, saya tidak akan mentafsirkan, karena itu bukan iman saya. Dan itu bukan kitab saya. Dan itu kitab yang sudah lama kami tinggalkan. Jadi tidak mudah dan tidak gampang menjadi seorang murtadin. Saya sangat bersyukur. Ya, apa yang membuat kami bersyukur menjadi murtadin? Kami datang belakangan. Saudara yang datang duluan sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, bahkan dari dalam kandungan saudara sudah menjadi orang Kristen. Jangan saudara sia-siakan. Amin. Kami berdua sudah banyak belajar, banyak mendengar. Ditambah lagi ketika kami menjadi orang Kristen, itu benar-benar bahwa di luar Kristus tidak ada kepastian keselamatan. Semuanya moga-moga, semuanya mudah-mudahan. Makanya kalau kita bertanya dari ujung bumi sampai ke ujung bumi, dari timur, barat, utara, selatan, kalau kita bertanya kepada saudara kita di seberang, apakah kalau kamu mati hari ini, yakinkah kamu masuk surga? Tidak ada satu manusia pun yang yakin. Sehebat apapun amalnya, sehebat apapun kebaikannya, dan sehebat apapun, sebanyak apapun pahala yang dikumpulkan, tidak ada satupun di antara mereka yang berani menjawab pasti masuk surga. Semuanya mudah-mudahan, semuanya moga-moga. Kenapa? Karena jaminan kepastian keselamatan tidak ada. Haleluya. Lalu pertanyaannya, kalau begitu Bang Pendi, kalau begitu Bro Dika, kapan mereka bisa menemukan kebenaran? Inilah tugas kita semuanya. Bagaimana kita memberitakan kebenaran, bagaimana kita bersaksi. Tugas kita bukan untuk membuat mereka bertobat. Tugas kita orang Kristen adalah bagaimana kita bersaksi dan bagaimana kita memberitakan Injil. Tuhan nantinya yang akan menarik mereka untuk datang kepada Kristus. Karena Yesus berkata,
tidak ada seorang pun yang bisa datang kepadaku kalau bukan roh mereka, kalau bukan roh Bapa Amin. yang menarik mereka untuk datang. Amin. Kebalikan daripada itu, kata Yesus, tidak ada satu manusia pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Kenapa seperti itu? Karena Yesus berkata, ana wa abi wahid. Ana wal abi wahid. Aku dan Bapa adalah satu. Adalah satu. Kalau engkau melihat aku, kata Yesus kepada para murid, maka engkau melihat Dia yang mengutus aku. Jadi kita orang Kristen, ketika kita melihat Yesus, maka sama halnya kita dengan melihat Bapa di surga. Apa yang kita lihat? Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Yesus. Tidak ada yang bisa lakukan selain Bapa di surga. Mengampuni dosa manusia, itu hanya Bapa di surga yang bisa lakukan. Tetapi Yesus mengatakan, dosamu diampuni. Kenapa? Karena dalam Injil Matius dikatakan, segala kuasa, baik di dunia maupun di surga, baik di bumi maupun di surga, telah diberikan kepadaku. Sejak dunia diciptakan sampai tahun 2026 ini, belum ada satu manusia pun yang diberikan kuasa, baik di surga maupun di dunia, kecuali Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Amin. Jadi mari kita berpikir, siapa Yesus ini? Kenapa pribadi Yesus begitu istimewa? Mau diolok, mau dihina, mau dicaci maki, dia tetap juru selamat. Mau banyak orang yang meninggalkan Yesus, dia tetap juru selamat. Jadi kenapa sih mereka ini tidak bisa melihat keilahian Yesus? Itu dikarenakan ini, Bapak Ibu, masih ada selubung dalam hatinya, masih ada selubung dalam pikirannya. Kapan selubung itu disingkapkan? Kapan selubung itu dibukakan? Ketika seseorang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdua pasti menghina Yesus dulu, menghina orang Kristen, dan menghina segala sesuatu yang berbaur kekristenan. Mau Yesus, Bunda Maria, Rasul Paulus, itu tidak luput daripada hinaan kami. Tidak luput daripada hinaan kami. Tidak luput daripada olok-olokan kami. Kenapa? Karena hati kami dan pikiran kami masih terselubung. Tetapi begitu kami bukakan sedikit hati, sedikit pikiran kami, sedikit pendengaran kami, firman Tuhan berkata, siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, mata kami melihat firman Tuhan. Dan ketika kami membaca, akulah jalan, ana thariq wal haq wal hayah, la ahadan yarhabu ilal abi illa bi. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Begitu Haleluya. kami membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6. Apapun yang terselubung dalam hati kami, apapun yang terselubung dalam pikiran kami, langsung disingkapkan. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika seseorang percaya kepada Yesus, dan saya sering mendengar di Komal ini yang diulang-ulang oleh saudara kita Dika, bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, maka hati kita diterangkan, pikiran kita diterangkan, jalan kita diterangkan, langkah kita diterangkan. Amin. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah terang dunia. Haleluya. Ini kata Yesus. Yesus Kristus adalah terang dunia. Maka pemazmur katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Amin. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di dalam Injil dikatakan Yesus Kristus adalah terang dunia. Maka setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, apapun yang terselubung dalam hatinya, dalam pikirannya, disingkapkan. Disingkapkan. Amin. Bapak Ibu. Ya, disingkapkan. Dulu kami menghina, dulu kami mengolok-olok, kami dulu mencaci maki. Tetapi begitu terang itu masuk dalam hati kami, terang itu menerangi hati kami, terang itu yang membuka semua apa yang tersembunyi dalam hati dan pikiran kami, kami bisa melihat keilahian Yesus Kristus. Siapa itu Yesus Kristus? Baru kami bisa lihat. Boleh kalian mengatakan bohong, ya? Firman Tuhan mengajarkan kebenaran. Yang lain, semua agama yang lain, Bro Dika, itu mengajarkan kebaikan.
Hanya kekristenan yang mengajarkan kebenaran. Baik Amin. menurut manusia. Contohnya, apabila supaya kamu tidak selalu ribut di rumah, ya bolehlah kamu berbohong. Ini baik, Bro Dika. Baik bagi manusia. Tetapi tidak benar menurut Tuhan. Yang namanya bohong tidak ada kebenaran di dalamnya. Supaya Haleluya. tidak terjadi apa-apa di rumah tanggamu, bolehlah kamu berbohong. Itu baik, Bro Dika. Kita bohongi istri supaya tidak terjadi keributan. Itu baik menurut manusia. Tetapi tidak benar menurut Tuhan. Maka standar kekristenan itu adalah kebenaran sesuai dengan kata Yesus. Akulah kebenaran. Maka pandangan kami, fokus kami orang Kristen itu kepada Yesus. Kami lihat apa kata Yesus, kami lakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Biarlah kita sempurna sebagaimana Yesus sempurna. Sebagaimana Bapa di surga sempurna. Memang tidak akan sempurna, tapi kita terus belajar. Belajar mendengar, belajar berendah, sehingga kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Dan puji Tuhan, hari-hari ini kaum-kaum terabaikan, kaum-kaum yang menolak Kristus, kaum-kaum yang menghina Kristus, hari-hari ini sudah Tuhan panggil. Dan saya melihat, Bro Dika, dari semua suku ya, saya lihat, saya perhatikan, dan puji Tuhan saya sudah keliling, saya khusus ke pedalaman-pedalaman, saya melihat Bapak Ibu, hampir semua suku ya, sudah semua suku yang ada di Indonesia ini, sudah Tuhan panggil. Amin. Amin. Sudah Tuhan tangkap. Suku Padang, suku Jambi, ya, Jambi, Padang, Aceh, Aceh, Bengkulu, Medan. Medan, semua suku sudah Tuhan panggil. Pertanyaan kita Bapak Ibu, kenapa Tuhan panggil semua suku-suku yang ada di Indonesia? Agar suku-suku yang dipanggil oleh Tuhan itu, yang dijamah oleh Tuhan, supaya mereka bisa berbicara kepada sukunya. Tidak mungkin Dika menginjili orang Aceh. Maka Tuhan akan panggil orang Aceh untuk menginjili orang Aceh, untuk berbicara kepada orang Aceh, untuk bersaksi kepada orang Aceh. Benar. Tidak mungkin saya menginjili orang Jambi, karena saya tidak tahu bagaimana adat istiadat Jambi, bagaimana bahasa, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Sehingga Tuhan memanggil khusus putra Jambi, khusus putri Jambi, untuk berbicara kepada orang Jambi dalam bahasa Amin. Jambi dengan karakter orang Jambi. Ini dia Bapak Ibu. Jadi kita lihat dari ujung Sumatera, dari Pulau Weh sampai Yahukimo, itu sudah banyak orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Haleluya. Bagaimana Bang Pendi dan Bro Dika? Orang-orang Kristen yang meninggalkan Yesus. Itu saya sama Bro Dika sangat bangga juga Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah tertulis dalam Alkitab. Di akhir zaman nanti akan banyak orang yang murtad. Menjelang kedatanganku, kata Yesus, banyak orang yang meninggalkan Yesus. Banyak orang yang menyangkal. Seandainya itu tidak terjadi Bapak Ibu, maka tidak tergenapi apa kata firman Tuhan. Dan bisa dikatakan firman Tuhan ini omong-omong, hanya omong doang, tidak terbukti apapun. Tapi kita lihat Dongeng. Tapi kita lihat hari-hari ini banyak sekali orang yang meninggalkan Yesus. Kalau kita selidiki, apa yang membuat mereka meninggalkan Yesus? Yang katanya sudah mendapatkan hidayah, tetapi sampai di sana bukan hidayah yang kita lihat. Hujatan, hinaan, hujatan terhadap agamanya, agama lamanya, hinaan terhadap imannya yang lama, olok-olokan terhadap Tuhan yang pernah diimaninya. Lalu hidayah apa yang mereka dapatkan? Saya dikatakan kepada kita semuanya, hidayah yang sesungguhnya adalah percaya kepada Yesus Kristus, menemukan jalan menuju ke surga, karena Yesus adalah thariq ilal jannah. Yesus Amin. adalah jalan menuju ke surga. Ini adalah hidayah yang paling besar yang kami temukan masa hidup kami
khususnya kami orang-orang yang datang belakangan. Dan jangan sampai kata Alkitab, yang terdahulu menjadi terkemudian dan yang terkemudian menjadi terdahulu. Ya, kembali lagi Bapak Ibu, mereka yang meninggalkan Yesus, kalau saudara perhatikan, saudara lihat, ya, saudara renungkan, rata-rata mereka sepertinya punya kepahitan tentang kekristenan. Sedikit tersinggung dengan gembalanya, sedikit tersinggung dengan pendeta, meninggalkan Yesus. Tersinggung dengan gereja, meninggalkan Yesus. Tersinggung dengan sesama pelayan Tuhan, meninggalkan Yesus. Jadi setelah mereka meninggalkan Yesus, mereka bukan menceritakan bagaimana pertobatannya, bukan menceritakan bagaimana iman yang baru dianutnya, menceritakan bukan apa tentang kitab yang baru dianutnya, tetapi setiap saat menghina, mengolok-ngolok Alkitab, menghina pendeta, menghina gereja. Kenapa? Karena punya kepahitan. Dia meninggalkan Yesus bukan karena hidayah, tapi karena kepahitan terhadap gereja, kepahitan terhadap pendeta, kepahitan terhadap gembala, kepahitan terhadap sesuatu yang tidak dia dapatkan, keinginannya tidak didapatkan. Maka firman Tuhan berulang kali, dan para pendeta, para gembala, para pengkhotbah berulang kali mengingatkan kita, jangan pernah kita bergantung pada manusia. Jangan pernah kita berharap kepada manusia. Berharaplah kepada Yesus. Dan saya yakin kita semua di sini pernah kecewa. Tapi jangan sampai kekecewaan itu membuat kita meninggalkan Yesus. Biarlah ketika kita terjadi gesekan sesama hamba Tuhan, gesekan sesama murtadin, jangan sampai membuat kita membongkar satu sama yang lain. Saya membongkar alamat Brodika, Brodika membongkar alamat saya. Kemarin baik-baik kami di Living Word, ya. Kami pernah ketemu Bapak di Living Word secara tidak sengaja. Saya bersama keluarga, bersama dengan Putri, Dika bersama dengan teman-teman. Tiba-tiba ada orang yang samperin saya, Bapak Ibu, langsung disodorkan tangan. Ya? Saya kaget Bapak Ibu. Saya berpikir dapat amplop, ya kan? Haleluya. Disalaman. Baru Dika bilang, Dika Jambi. Akhirnya kami sudah ketemu tanpa kami tanpa ada janji, ya, ketemu sendirinya. Jadi kita lihat mereka Bapak Ibu, para mu'alaf. Tidak pernah kita mendengar mereka menceritakan pengalaman di dalam agamanya. Bagaimana dia mengalami Tuhannya, bagaimana dia mengalami nabinya, bagaimana dia mengalami rasulnya. Dan mereka tidak akan bisa bercerita, Allah laisa kamitslihi syai'un. Ya. Tidak pernah kita mendengar bagaimana mereka bercerita kepada kita semuanya, Allah laisa kamitslihi syai'un. Bagaimana Allah yang tidak serupa dengan makhluk. Ini gak akan bisa mereka ceritakan, khususnya para mu'alaf yang selalu mereka ulang-ulang adalah menghina Tuhan Yesus, menghina Alkitab, menghina kekristenan, diulang-ulang. Bahkan kalau saudara melihat bagaimana Don Ditan sudah bertahun-tahun jadi mu'alaf, Alkitab lebih banyak di lemarinya bila dibandingkan dengan Al-Quran. Tuhan Yesus lebih sering dia sebut bila dibandingkan dengan Tuhannya. Rasul Paulus lebih sering dia sebut bila dibandingkan dengan nabinya. Alkitab lebih sering, ayat-ayat Alkitab lebih sering keluar dari mulut mereka bila dibandingkan dengan kitab yang baru diimaninya. Jadi betapa bahagianya kita, betapa bangganya kita, betapa bersukacitanya kita sudah menemukan kebenaran. Amin. Kita sudah menemukan jalan, kebenaran, dan hidup. Jangan pernah tinggalkan Yesus Hamasyah. Jangan pernah tinggalkan Yesus Bapak Ibu. Di luar Yesus kita binasa. Amin. Ya, di luar Yesus kita binasa. Saya saudara orang yang tidak suka terhadap kekristenan, benar-benar tidak suka.
Saya mengolok-olok orang Kristen, saya menghina orang Kristen, menghina Tuhan Yesus, menghina Alkitab. Semua yang berbau kekristenan saya hina. Perhatikan baik-baik, ada satu bapak yang sangat lembut ketika kami terjadi debat. Bapak itu tidak pernah membalas hinaan saya, tidak pernah membalas caci maki saya, dan beliau berkata kepada saya, Mas Pendi, kalau Mas Pendi suatu saat tahu kebenaran, kita sambung lagi, katanya. Yang sebelumnya beliau berkata, Mas Pendi, seandainya kamu tahu man huwa Yesua, siapa itu Yesus Kristus, kamu akan terkagum-kagum dengan karyanya. Seandainya kamu tahu Mas Pendi, bagaimana ajaran Alkitab, mungkin duluan kamu masuk Kristen daripada saya. Beliau berkata yang ketiga, Mas Pendi, saya melihat profil kamu pernah mondok di pesantren. Tetapi typingan kamu, komentar kamu di grup ini tidak menunjukkan seorang santri. Tidak lebih daripada preman. Tidak ada bedanya kamu dengan preman, malah lebih baik preman. Lalu beliau berkata, Mas Pendi, beliau berkata yang keempat, kalau kamu sudah tahu kebenaran nantinya, kita sambung lagi ya. Bapak Ibu, hati saya berkata, pikiran saya berkata, apa yang dipelajari oleh Bapak ini? Kenapa Bapak ini begitu berbeda dengan orang Kristen yang lain? Oleh karena itu, iseng-iseng saya tulis di Google a Bible, dan ketika saya tulis di Google a Bible, keluarlah satu ayat Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ayat itu Bapak Ibu, setelah saya baca, saya renungkan dan saya buat perbandingan. Saya berkata, kenapa tidak Nabi saya yang berkata seperti itu? Lalu mulai Tuhan singkapkan tentang Nabi Muhammad. Tuhan singkapkan tentang Tuhan yang saya imani. Tuhan singkapkan tentang Alkitab. Dan singkat cerita Bapak Ibu, 2 tahun lamanya saya ambil keputusan untuk murtad, percaya kepada Yesus. Dan ini sudah sering sekali saya bersaksi. Apakah selesai? Apakah setelah kita meninggalkan Islam, murtad, percaya kepada Yesus, kita mendapatkan sesuatu sebagaimana yang digembar-gemborkan di luar sana? Bayaran Dikasih ya. uang, dikasih rumah, dikasih perempuan. Bapak Ibu, masuk Kristen itu tidak mudah, tidak gampang. Apalagi orang Aceh, dicurigai. Ketika saya berada di sebuah gereja di daerah Ambarawa, beberapa teman berkata kepada Bapak Gembala saya, hati-hati Pak, kita tidak tahu dari mana dia. Kita tahunya dia dari Aceh. Tapi kan kita tidak tahu seluk-beluknya, latar belakangnya kita tidak tahu. Nanti semuanya hilang, bla 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 dan bla bla bla. Diawasi terus. Tapi Alkitab berkata kamu dikenal dari buahnya. Saya tunjukkan bahwa saya benar-benar mencari kebenaran. Saya tunjukkan bahwa saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya tunjukkan bahwa saya adalah ingin tahu man huwa Yesua, siapa itu Yesus Kristus. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, pada tahun 2017 akhir, saya diangkat jadi PNS. Wow, luar biasa. Wes, Apa itu PNS? Pegawai Negeri Surga. surga. Evangelis. Jadi pada tahun 2017 akhir, ya, masuk 2018 lah, diangkat jadi PNS, Pegawai Negeri Surga. Baru lepas itu saya penginjilan ke pedalaman-pedalaman, dan sampai detik ini Bapak Ibu, kita masih lakukan pelayanan penginjilan di pedalaman, khususnya Mentawai. Ada banyak teman-teman bertanya kepada saya, kenapa sih Bang Pendi selalu ke Mentawai? Bapak Ibu, Mentawai itu letaknya di Sumatera Barat, Padang. Nah, Mentawai itu mayoritas Kristen Katolik. Kristen Katolik. Dan hari-hari ini sudah banyak sekali orang Katolik yang murtad alias mukallaf, meninggalkan Yesus. Kenapa mereka meninggalkan Yesus? Itu bukan karena kemiskinan, bukan karena pendidikan, tetapi pemahaman firman Tuhan kurang. Pengenalan akan Tuhan kurang. Lalu
kurang dilayani karena pedalaman, Bapak Ibu. Ketika kurang dilayani, pemahaman mereka kurang, pengenalan akan firman kurang, masuklah pekerja asing. Ketika masuk pekerja asing, dilayani dengan baik, dikasih sesuatu, akhirnya mereka meninggalkan Yesus. Dan setelah mereka meninggalkan Yesus, jadilah mereka mukallaf. Dan ternyata mereka juga tidak dilayani dengan baik. Yang penting sudah mukallaf, sudah. Kita masuk, Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, ada banyak mukallaf di Mentawai kembali kepada Kristus setelah kita layani bersama dengan Bang JDP. Makanya Bapak Ibu, di saat saya bersama dengan Bang JDP masuk ke pedalaman Mentawai, kami itu habis waktu 2 minggu sampai 3 minggu. Bukan sehari, 2 hari, 3 hari. Karena yang kami lakukan adalah pelayanan. Yang kami lakukan adalah penginjilan. Penginjilan yang kami lakukan bukan di gereja. Pelayanan yang kami lakukan bukan di gereja, bukan khotbah di gereja, tapi dari rumah ke rumah. Kami duduk di teras rumah, kami sharing firman Tuhan, kami ceritakan siapa kami, lalu kami bersaksi. Tiap saat Bapak Ibu, malam, mulai dari malam, dari jam 6:30 atau jam 7:30, itu selesai sampai jam 12 malam. Karena di pedalaman Mentawai Bapak Ibu, jam 7 nyala lampu, jam 12 malam mati lampu. Itu kami memanfaatkan sharing firman Tuhan sambil ngopi, sambil makan gorengan, sambil makan keladi, sambil makan ubi, Bapak Ibu. Itu yang kami lakukan di pedalaman Mentawai. Makanya habis waktu berhari-hari, bukan sehari 2 hari, karena kami bukan khotbah di gereja dan bukan buat seminar di gereja, tapi dari rumah ke rumah. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, ada satu desa di Mentawai, di mana desa itu banyak mu'alaf, dan sudah ada tempat mereka buat ibadah, alias musalla. Karena kegigihan kita melayani bersama di Bang JDP di desa itu, puji Tuhan di desa tersebut banyak mu'alaf yang kembali, dan tempat musala itu sudah terbengkalai. Dan hari-hari ini Bapak Ibu, tempat tersebut kami tidak boleh lagi masuk, tidak diizinkan lagi masuk. Tapi kami sangat bersyukur, yang melayani di daerah itu, kami tidak bisa sebutkan nama desanya, yang melayani di desa itu adalah mu'alaf yang sudah kembali, kami mentori, kami didik, merekalah yang melayani. Nah, begitu mereka mau kembali, biasa. kami teleponan. Ya. Jadi saudaraku, mari kita bahu-membahu, saling menolong, saling menopang, saling mendoakan, saling mensupport dalam pelayanan. Jangan pernah kita saling menggigit, ya. Ingat, saya punya moto Bang Brodika, kita dipanggil Tuhan bukan untuk saing-saingan. Iya, tapi benar. kita dipanggil Tuhan untuk melayani. Mari kita melayani bersama-sama, bergandengan tangan, bekerja sama, dan bekerja bersama-sama. Bukan bekerja sama cuma satu orang bekerja, tapi bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Kita dipanggil bukan untuk saing-saingan, tapi kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Bersama. Apabila saya kekurangan, Brodika yang mensupport, Brodika yang memberikan perhatian, Brodika yang memberikan masukan. Dan apabila Brodika yang kekurangan, saya yang mengingatkan, saya yang mensupport, saya yang mendoakan. Bukan ketika saya kekurangan, Brodika justru menjatuhkan. Itu tidak boleh. Begitu juga ketika Brodika kekurangan, saya menjatuhkan dan saya injak-injak lagi. Sudah kita jatuhi, kita injak-injak lagi. Itu adalah bukan anak Tuhan. Mari kita tanamkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita, terutama sekali dalam pelayanan. Saya Bapak Ibu tidak pintar berkata-kata, tapi setiap apa yang saya tahu ketika saya baca, saya lakukan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kenapa saya bersama Bang JDP selalu ke pedalaman Mentawai? Itulah alasan kami. Dan kenapa lama? Karena penginjilan, bukan seminar dan bukan kita buat KKR, tapi karena penginjilan. Kita kumpulkan orang dari rumah ke rumah. Kalau dulu kami kumpulkan dari gereja ke gereja, itu sulit, ya, karena banyak habis biaya. Tapi sekarang
dari rumah ke rumah. Dan sistem orang Mentawai, ketika kami datang ke sebuah rumah, ngopi di depan rumah, di teras rumah, ketika ada orang lewat, mereka lihat kami kumpul, mereka masuk. Akhirnya banyaklah berkumpul orang-orang yang ada di rumah tersebut ketika kami masuk. Nah, ini ada yang bilang, Ngaku Batak Aceh. ngaku Aceh. Tapi Batak. Nah, memang kan? Itu yang pengaku Batak hanggat deh. Nyo ko pengaku long Aceh, hanggat deh. Untuk aku mengaku long Batak, kapagah Aceh. Jadi Bro Dika, apapun Iya. yang saya bilang, mereka tetap tidak percaya. Benar. Saya bilang Aceh, mereka bilang Batak. Saya bilang Batak, mereka bilang Aceh. Saya kan pernah Bro Dika buat nama Pendi Sinaga. Oh, Pendi Sinaga. Ya. Oh. Ketika saya buat nama Pendi Sinaga, karena saya pernah dikasih marga Sinaga ya. Ketika saya buat Pendi Sinaga, orang Aceh bilang apa? Kau orang Aceh, bukan Batak. Jangan malu ngaku Aceh. Nah sekarang kan saya ganti Bro Dika, Pendi Israel. Israel. Nggak ada yang ngakuin lagi. Nggak ada. Jadi, Oh, itu jadi memang teman-teman, begitu orang itu. segala sesuatu itu dilihat dari dari buahnya. Amin. Tidak mudah jadi murtadin, lebih gampang dan lebih enak jadi mu'allaf. Kenapa banyak mu'allaf di Mentawai itu kembali kepada Kristus? Ketika kami bersaksi, saya bersama dengan Bang JDP bersaksi, saya ceritakan begini. Sangat enak orang mama, orang bapak, orang abang, orang adik, dan sangat enak kalian jadi mu'allaf. Loh, kenapa Pak Aceh? Saya dipanggil di sana Pak Aceh. Kenapa Pak Aceh? Karena tidak ada yang mengusik kalian di sini. Kalian bebas tinggal di sini. Bahkan kalian tidak mau lagi makan di rumah orang tua kalian, harus pakai piring sendiri, harus bawa gelas sendiri. Tapi orang tua kalian tidak membenci kalian. Masyarakat di desa ini tidak membenci kalian. Kami, saya orang Aceh, ketika murtad, setelah meninggalkan Islam, itu harus keluar dari Aceh. Tidak boleh tinggal di Aceh, kecuali kembali Se-Indonesia. ke Azam Malam. Iya, Musuhnya se-Indonesia. Kalau kalian bebas, malah bebas kalian mengobok-ngobok Alkitab, bebas kalian menghina Alkitab, bebas kalian mentafsirkan Alkitab. Kami tidak bisa. Akhirnya mereka berpikir dan kami sampaikan. Coba kalian pikir, apakah ini yang dikatakan dengan rahmatan lil alamin? Sampai akhirnya mereka berpikir. Ya puji Tuhan, banyak mu'alaf di Mentawai kembali kepada Yesus. Itu bukan karena Amin. Haleluya. Nah, itu Bro Dika dari saya. Sehat selalu. Tuhan Haleluya. Yesus baik. Mantap. Keren. Luar biasa. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Iya teman-teman semua. Murtadin itu bukannya gampang teman-teman semua. Ya, untuk kita memilih ataupun memutuskan mengikut Yesus itu dengan segala risiko. Risikonya kita pertama-tama kita dapat musuh dari keluarga dulu. Orang tua, pasti itu teman-teman semua, keluarga besar. Apalagi saya seorang Raden, teman-teman semua. Wah, Raden di Jambi itu sama kayak Aceh, teman-teman semua. Ya, mau rajin mau ibadah, yang penting mereka adat mereka sudah menyatu dengan keimanan. Jadi kalau keluar dari keimanan berarti siap-siap meninggalkan adat istiadat dan keluarga. Dan jadi banyak musuh. Dan begitu sampai di luar juga dimusuhin juga kalau tahu kita murtadin. Iya, apalagi di tok-tok ini teman-teman semua, yang nggak kenal pun jadi musuh. Lah, Justru yang nggak kirain kenal nggak ada, yang iya. musuhin kita. Iya, Musuh, banyak. Yang tidak kenal kita yang memusuhi kita. Seperti saya ya. Saya hari-hari ini yang memusuhi saya justru orang yang tidak kenal saya. Dan puji Tuhan, Bro Dika. Karena doa, saya berdoa sungguh-sungguh. Puji Tuhan, hubungan saya dengan keluarga dipulihkan. Tahu berapa lama Bro Dika? 10 tahun lama menunggu. Tuh, luar biasa ya, luar biasa. Baru dipulihkan. Hubungan dengan ini. Tadi ada yang bilang, murtad itu diberikan Indomie. Di Mentawai, ya, di Mentawai Bro Dika, yang mu'alaf, yang dipotong bololo, tahu bololo Bro Dika? Disunat. Kalau orang Aceh Oh, bilang disunat. bololo.
Ya, Belulu. bololo itu Belulu. ya, Disunat bololo ikat. ya. Kalau bahasa Aceh Belulu. bololo. Ah. Itu yang mau dipotong bololo itu dibayar, Bro Dika. Oh. Dibayar, dikasih uang di Mentawai itu. Kalau kalian tidak percaya, buktikan sendiri. Datang ke pedalaman Sekarang di NTT Mentawai. katanya. Di NTT katanya sekarang. Iya. Jadi NTT ketika dikasih ada rumah. laki-laki, jadi Bro Dika, ketika ada laki-laki, ada pria yang masuk Islam, besoknya didatangi, diajak untuk potong bololo Hmm. dan dibayar. Satu orang berapa gitu. Murah banget, benar, murah sekali. Oh. Ada yang 400.000 dikasih, ada yang 350. Bahkan Kak. tiap bulan mu'alaf di Mentawai itu dibayar, dikasih uang tiap bulan. Tiap bulan. Tapi banyak mu'alaf yang sangat kecewa karena tidak sesuai, ya. Disunat juga uang mereka, Bro Dika. Sudah disunat bololo kena sunat dipotong, lagi. sudah bololonya dipotong, ya. Jatahnya pun ditutup. Uang hak mu'alaf juga disunat, dipotong lagi. 2 kali potong. Rugi 2 kali deh. Rugi dua kali. Tapi nggak apa-apa sih. Anak saya aja dua-dua saya sunat. Anak saya dua-dua saya sunat. Laki-laki kan, saya sunat. Untuk kebersihan nggak apa-apa. Tapi bukan karena saya orang Wahyudi. Lah, iya. Mereka, saya coba tanya, disunat itu siapa, perintah dari mana itu? Orang Nias semua sunat. Orang Nias Iya, orang Nias sunat. rata-rata sunat. Iya, Nias rata-rata sunat. Ya, walaupun dia oten dia sunat karena adat, bukan karena agama, tapi karena adat di sana. Makanya saya bilang, wah, sini sunat. Aku baru tahu itu karena aku punya ipar orang Nias, gitu. Roba bentuk pula ada. Ada aja deh. Itulah ya. Nah, jadi suka dukanya jadi murtadin itu teman-teman semua ya. Saya 20. Kalau Bang Pen udah berapa? Saya mulai 2014 ya. Tapi saya ambil Oh, keputusan 14. 2016. Jadi Aku 2014 98, itu 99. masih pergumulan saya. Pergumulan ya. Ini benar nggak ya? Benar nggak ya? Kan takut kita kan. Kalau kita murtad nanti bagaimana dengan keluarga? Bagaimana dengan istri? Bagaimana dengan anak? Saya kan sudah berkeluarga ya di Aceh. Itu yang saya pikirkan. Tapi begitu, makanya saya bilang 2 tahun lamanya terjadi pergumulan di dalam hati dan pikiran saya. Setelah saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6. Jadi ketika saya setelah saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6 itu, bukan langsung saya murtad, enggak. Pertimbangan dulu ya. Pertimbangan, banyak pertimbangan. Kan kita takut, Bro Dika, tidak gampang, tidak mudah. Oh, iyalah. Makanya saya selalu ulang-ulang begini ya. Ketika seseorang dijamah oleh Tuhan, tidak ada satu kuasa pun yang bisa menahan orang tersebut untuk datang kepada Yesus. Itu ketika Roh Kudus menjamah orang itu. Amin. Ya. Yohanes 6:44. Ya, ini laknatillah dikatakan ya. Indriani laknatillah. Laknatillah itu sudah kami patahkan dalam nama Yesus. Tidak ada laknat Dalam nama Yesus nggak ada itu. Orang Kristen tidak kena laknat lagi. Dipatahkan dalam nama Yesus. Benar. Makanya. Murtad itu sangat berat. Kalau bukan karena pilihan Tuhan, tidak mungkin. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau bukan karena pilihan Tuhan. Saya tapi seperti orang kesurupan saya pertama kali dapat itu ayat-ayat itu. Berarti kayak kebakar nih waktu saya dapat Yohanes pasal 14 ayat pertama itu sampai ke 14. Wah, itu saya mau cari segera dibaptis. Tapi nggak semudah kayak kita masuk Islam. Iya, prosesnya panjang. Kayak pengennya kita cepat-cepat dibaptis sudah selesai gitu kan. Nih enggak, kita harus dulu. Apalagi saya ada RD kan, ada Raden di KTP saya. Wah, apalagi waktu itu pas 98 habis kerusuhan, nggak ada yang berani pendeta mau baptis saya. Akhirnya tahun 99 saya dibaptis itu. Wah, itu seram itu.
saya di sidang, di apa. Ya, tapi itu tadi Roh Kudus yang mengajarkan ngomong. Ya, sampai mereka pun kan kebanyakan keluarga aku kan ada yang dari Gontor, dari mana kan semua banyak kan orang-orang pondok semua tuh. Nah, tapi yang menjawab itu ya udahlah Roh Kudus itu sendiri. Mereka terdiam dan mereka juga nggak beraninya lantaran mereka pikir aku masih punya ilmu-ilmu ini itu dulunya, masih mereka ngeri ngadepin aku dulu. Nah, itu kemenangannya di situ. Mereka pikir ilmu itu masih ada. Ternyata ilmu itu sudah luntur waktu di gereja. Nah, akhirnya ya sampai hari ini tuh luar biasa lah karya Tuhan. Jatuh bangun juga, nggak lempeng-lempeng aja. Jangan disangka sudah murtadin, wah nggak ngadepin, nggak jatuh-jatuh, bohong itu. Jatuh, tapi nggak nyaman lagi kejatuhan tuh kita tetap langsung bangkit begitu, nggak langsung. Ya semuanya berproses semua, berproses sampai kita sampai kuat dan berani bersaksi seperti ini, ya. Kalau bukan tuntunan Roh Kudus nggak berani, nggak bisa ngomong seperti ini teman-teman semua. Saya orangnya nggak bisa ngomong, jarang ngomong. Tapi begitu Roh Kudus jamah semuanya bisa lancar, nyanyi pun bisa. Itu juga karena Roh Kudus ada, nggak diajarin semuanya. Itulah karya Tuhan yang nyata dalam hidup kami orang-orang murtadin ini teman-teman semua. Ada banyak ya, dan semuanya itu berdasarkan jamahan Tuhan. Nggak langsung di buku saja, tapi memang betul-betul ditarik ya. Kita ini orang-orang pilihan loh teman-teman ya. Murtadin itu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ya. Nah, pilihan. Jadi bukan kami yang mempercayai kepada Yesus, tapi Tuhan Yesus tangkap kami. Ya. Karena dia tahu orang-orang yang bisa dipercaya, yang bisa diselamatkan atau tidak, teman-teman semua. Itu intinya, gitu. Ada pertanyaan di bawah nggak? Oten asli kali. Oke, sebelum saya turun, Asli. Bro Dika, sebelum saya turun saya ingin ulangi pertanyaan saya di awal tadi bahwa teman-teman Muslim ya, baik ustadz bahkan mualaf pun ya, bahkan pendeta seperti Pak Dance Mumut ya, yang katanya dia seorang pendeta dan ketika dia mualaf dia masih mengutip hal yang sama. Dia mengatakan begini ya, Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu diutus hanya untuk Bani Israel. Jadi pertanyaan saya sebelum saya turun kepada semua teman-teman Muslim yang ada di bawah, kalau memang Isa Al-Masih diturunkan hanya untuk Bani Israel, kenapa dia datang yang kedua kali nantinya menghakimi seluruh umat manusia? Kenapa dia tidak menjadi hakim hanya untuk Bani Israel? Harusnya kan dia menjadi hakim kepada Bani Israel yang telah menuhankan dia. Ini kata para mu'alaf. Ya kan, brother? Iya, benar. Tapi kenapa ketika dia hadir nantinya menghakimi seluruh umat manusia? Ini pertanyaan saya. Ya, silakan direnungkan. Oke, Bro Dika, silakan atur waktu. Kita bisa ketemu. Saya dengar dirimu nggak kerja lagi. Nggak. Aku di sini aja. Selalu. Pokoknya ya ini setiap hari di TikTok. Jadi kemarin aku udah nggak pelayanan lagi. Kalau kemarin kan pelayanan keluar. Tapi full sekarang di TikTok bersaksi. Gitu. Mantap. Nanti kita kode-kodean aja. Tapi puji itu ya, kalau saya itu cuman roh bilang jalan, saya jalan. Tergantung Roh Kudus katakan kemana. Jalan, berhenti, bersaksi. Toh aku juga berhenti bekerja juga, kata Roh Kudus berhenti ya berhenti. Fokus ke sini. Tergantung pimpinan roh aja. Semua pimpinan dia lah. Pokoknya sekarang kan doaku bukan lagi Tuhan aku mau ini mau itu, enggak. Doaku sekarang Tuhan apa yang kau mau aku lakukan, aku akan lakukan. Nah itu. Jadi bukan lagi apa yang aku mau, tapi apa yang Tuhan mau. Itu. Gitu, Bro. Siap, brother ya. Selalu semangat. Amin. Nanti kita kontak-kontak atur waktu supaya kita bisa ketemu ya. Siap. Oke. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat dan sukacita selalu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Tuhan Yesus menyertai kita. Dan pastikan posisi kita selalu berada di atas fondasi iman yang benar. Jangan pernah menyangkal Yesus. Apapun kata orang tentang Kristus, jangan pernah menyangkal Yesus. Apapun kata orang tentang Yesus,
Bagaimanapun olok-olokan mereka, cara mereka memberitakan tentang Yesus. Kita orang Kristen percaya apa kata Alkitab, bukan percaya apa kata orang di luar Alkitab. Iman kita itu, pegangan kita itu apa kata Alkitab, bukan apa kata orang di luar Alkitab. Ini orang yang menyangkal Alkitab, menyangkal Yesus. Lalu tiba-tiba dia jadi pengajar, mengajari Alkitab. Dulu waktu kami masih di sana ya, itu tidak boleh membaca Alkitab, dilarang. Ya kan bro? Iya, itu najis. Najis. Hari ini kita lihat Alkitab masuk masjid. Didebatin malah. Diperdengarkan. Banyak masjid itu sekarang itu memperdengarkan Sudah ada Alkitab. Alkitab. Iya. Bahkan mereka Nama Yesus pun ada di situ. Dulu nyebut nama Yesus saja dilarang. Sekarang sudah di mana-mana nama Yesus. Dalam masjid pun nama Yesus disebut sekarang. Wih, nama Yesus keren. disebut. Jadi artinya Bapak Ibu, nama Yesus benar-benar seperti kata Alkitab, nama di atas segala nama, dan di Indonesia ini nama Yesus adalah itu seperti primadona di Indonesia. Melebihi Haleluya. nama nabi-nabi Keren. yang lain. Bapak Ibu Amin. lihat para mu'alaf. Kalau mereka menceritakan tentang nabinya, itu penontonnya sepi. Benar, terbukti itu. Ya terbukti brother. Ya. Heeh. Ketika para mu'alaf dan para polemikus menceritakan tentang nabinya, itu penontonnya sepi. Nggak ada penonton. Amin. Ketika mereka menceritakan tentang Yesus, mau diceritakan dengan baik Iya. atau diceritakan dengan cara olok-olok, penonton pasti rame. Artinya orang Indonesia hari-hari ini lebih senang mendengar nama Yesus bila dibandingkan dengan nama nabi-nabi yang lain. Akan kita lihat si Zuma, Amin. ya, Zuma, Don Ditan, Sinandar, si Faruk Sianipar yang katanya sudah mu'alaf. Sampai detik ini mereka Nyebut nama Yesus. dan yang memberkati hidup mereka itu bukan Allah Subhanahu wa taala, yang memberi Bukan rezeki Nabi, ya. mereka itulah Yesus. Bukan Amin. Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Yang memberikan rezeki kepada si Zuma itu bukan Allah, tapi Tuhan Yesus. Yesus. Iya, dia nyebut nama Yang memberikan Yesus. rezeki kepada Zuma, kepada Sinandar, kepada Beri si kemuliaan Faruk untuk Tuhan Sianipar. Yesus. Yang memberikan berkat kepada mereka itu Tuhan Yesus Bapak. Bayangkan kepada orang goyim pun, kalau kata Alkitab, bahasa Amin. Alkitab goyim apa ya, orang kafir ya, orang Ya, di luar kekristenan pun diberikan berkat, apalagi kita anak-anaknya. Amin. Amin. Makanya ayo sungguh-sungguh kita di dalam Tuhan, dan sungguh-sungguh kita menceritakan tentang nama Yesus. Mengabarkan. Mereka saja menceritakan tentang Yesus, menyampaikan tentang Yesus dengan cara tidak baik, diberkati, apalagi kita menceritakan nama Yesus dengan cara yang benar, sesuai Amin. kata Alkitab. Lebih lagi Amin. kita diberkati Tuhan, dan yang jelas Amin. hati kita selalu damai, tentram, dan jiwa kita tenang Bapak Ibu. Terima kasih. Haleluya. Shalom alaikum Bishem Masiah. Salam Aki. Shalom, Aku shalom. kabarkan Injil keselamatan. Aki. Amin. Amin. Aku kabarkan Injil keselamatan. Aceh. Aki. Aku cinta Elohim Hamasiah. Amin. Haleluya. Makasih Bang Pendi sudah mampir di sini ya. Wah, luar Oke, biasa. sehat-sehat ya. Saya izin pamit ya. Oke. Saya turunkan ya. Bless you ya, brother. Oke, Amin, amin. mana nih? Tuhan berkati. Shalom. Mana tadi ya? Aku belum follow ya. Oke, teman-teman semua, itulah tadi Bang Pendi Aceh ya yang sudah mampir, yang sudah memberikan hidayah. Apa nama itu, khotbah ya, pencerahan lah ya, pencerahan ya bagi umat-umat yang masih kehilangan jalan, masih minta petunjuk jalan yang lurus. Sekarang cepatlah ya, selagi pintu masih dibukakan lebar-lebar, datang kepada Yesus, terima Yesus dan terima berkat Yesus ya. Hanya satu-satunya nama yang bisa menggetarkan jiwa,
dan menggetarkan iblis tunggang langgang hanya nama Yesus. Ya, hanya nama Yesus teman-teman semua yang bisa menggetarkan jiwa, yang bisa menggantangkan berkat, hanya nama Yesus. Ya, sudah dikatakan tadi seperti kata Bang Pendi, saya juga pernah katakan ya, hanya nama Yesus yang disebut di komal-komal yang bisa membuat komal-komal rohani rame. Ya, mau dia disebut itu dia merendahkan Yesus, mau dia disebut dengan meninggikan dia, tetap membawa berkat. Coba nama yang satu lagi disebut-sebut, nama Mr. M disebut-sebut, nggak ada yang mau nyebut. Malu disebut-sebut. Ya. Tapi kalau nama Yesus mau dikatakan, mau dihina kah, mau dipuja-puja kah, tetap teman-teman semua yang nontonnya banyak. Ya, saya juga nih teman-teman semua, kalau nggak nyebut nama Yesus, nggak ada yang nontonin saya. Saya ngapain? Ya, ngapain orang nontonin saya? Ya, tapi karena saya meninggikan nama Yesus, memuliakan nama Yesus, banyak yang nonton saya, banyak juga yang mendatangkan berkat bagi saya. Oke, teman-teman semua, ya, terima kasih. Ya, yang kau berkatakan melotot itu yang kalian tunggu-tunggu juga pada hari kiamat nanti. Nah, benar nggak? Benar nggak aku yang bilang itu? Yang kau tunggu hari kiamat nanti siapa? Yang kau bilang melotot, kena tinju, dianiaya, itu juga yang kau tunggu-tunggu hari kiamat nanti. Kalau kau tidak mengakui itu, berarti kau bukan orang beragama. Apa kau? Kemana kau hilang? Ya, yang kau bilang matanya melotot, kena tinju, itu juga kau nantikan nanti hari kiamat, nanti dia yang hakimin kau. Ngomong apa? Ayo ngomonglah. Kayak gitu. Nah, kayak gitu yang mau dinaikkan. Ya elah. Teman-teman semua, ya. Jadi melawan mereka tuh gak usah jauh-jauh. Mereka mau cari koin ke saya. Wow, mau debat-debat. Saya kalau mau cari koin, teman-teman semua, saya mau. Wah, udah ya. Dapat untung, saya kaya, saya ya. Berdebat, mau kalah mau menang mah dapat koin. Ya, kalau untuk menghina-hina aja, untuk buat apa teman-teman semua? Haleluya. Apalagi Nastion? Pami. Ada kati Tuhan metong. Lah Tuhan kalian metong di dalam kubur. Mana lah kati macam mana? Tuhan kalian di dalam kubur itu, lihat itu di kubur itu. Tuhan kalian dikubur. Kau nggak paham kau Tuhan kau dikubur? Hah? Kalau Tuhan kami masih hidup, dia ditunggu-tunggu orang nanti datang kedatangannya lagi. Tuhan kau masih dikubur sampai sekarang. Kau nggak tahu kalau Tuhan kau dikubur. Kau nggak paham Tuhan, jadi makanya Tuhan kau dikubur nggak bangkit-bangkit. Nah, itu bukan Tuhan katanya. Gimana? Iya bukan Tuhan, berarti Rob itu ya. Kalau bahasanya bahasa Arabnya Rob ya. Oke lah ya. Sekarang aku mau tanya, bahasa Rob itu bahasa Arab, bahasa Indonya apa Rob itu? Coba aku tanya sama kau Pami. Jawab kalian. Ya. Bahasa Indonya Rob itu apa? Saya tanya dulu lah, saya jawab dulu kalau saya tanya. Bahasa Indonya kita, bahasa kita Rob itu apa? Bahasa kita, jangan bahasa Arabnya. Ya, ini kenapa nih mati hidup? Ayo. Nggak ada yang berani jawab toh. Makanya kalian harus pahami dulu apa kata Tuhan, apa kata Rob itu. Kau tanya guru kau tadi, mana guru kau tadi udah hilang dia, kabur dia, malu dia.
Kau tanya tuanmu itu, ya. Tanya, apa arti rob itu? Biar kalian tahu. Apa lagi? Siapa yang angkat bapaknya Paulus jadi rasul? Kalau pertanyaan itu aku balikkan kepada utusan yang kalian sembah-sembah itu, siapa yang angkat dia jadi rasul? Siapa saksinya? Siapa saksinya? Apa tanda-tanda dia menjadi rasul? Ya? Apa tanda-tanda Mr. M itu menjadi rasul? Ada nggak tanda-tandanya? Kalau Paulus masih ada tanda-tanda kerasulannya, dia bermujizat, ya, dia nyembuhin orang sakit, orang buta sembuh, orang metong bangkit lagi, ya, orang ya lumpuh berjalan, itu tanda-tandanya. Dia tidak bisa kena racun, Paulus, ya, itu tanda-tanda kerasulannya. Dia tidak bisa kena sihir. Nah, rasulmu kenapa dia? Itu tanda-tandanya, ya, bukan tanda-tanda lahir. Tandanya dia, iya, Paulus bermujizat. Kalian bermujizat gak? Ya, iblis nggak bisa kena sihir. Paulus tidak mana kena sihir, nggak bisa. Karena kalau orang kena sihir berarti dia bukan orang yang diurapi Tuhan. Tandanya Paulus diurapi Tuhan, dia tidak bisa kena sihir. Ya, nah itu teman-teman semua. Kalau masalah bapaknya Paulus siapa? Mau bapaknya tukang lontong kek? Ya? Mau mamanya tukang jualan sayur kek? Itu nggak jadi pokok. Kenapa? Ya? Yang menjadi sentral itu kan si Paulusnya. Ngapain bapak ikut-ikutan bapaknya? Latar belakang Paulus kan dia waktu itu namanya Saulus, ya, dia adalah orang Farisi, teman-teman semua, orang cerdas, orang sekolah, berpendidikan, beragama, ya. Nah, tugasnya dia untuk menganiaya pengikut Yesus. Dalam perjalanan ke Damsik, dia dijamah Tuhan dengan cahaya sinar, ya. Dan dia menjadi rasul setelah itu. Dan dia banyak membaptis orang, banyak sekali teman-teman semua, ya. Bukan tukang kawin juga. Ajaran-ajaran Paulus tidak pernah mengajarkan bahwa kalau sakit minum pipis hewan sembuh. Nggak ada. Di Injil tidak tertulis bahwa Paulus mengajarkan kalau sakit minum pipis hewan. Ya. Paulus juga tidak, teman-teman semua, terbukti akhlaknya lebih patut kita contoh. Nama saya Paulus, baptis saya, makanya saya tahu. Nama baptis saya Paulus, teman-teman semua. Makanya saya tahu kisahnya Paulus, ya. Paulus ini teman-teman semua tidak pernah didapati menggauli budak, nggak ada, ya. Akhlaknya lebih layak dia menjadi sebagai rasul. Injil menuliskan tentang sepak terbangnya Paulus, teman-teman semua, ya. Dia banyak menyembuhkan orang, ya, mengajarkan kebenaran, kebaikan, ya, cara bagaimana hidup suami istri, ya. Bagaimana cara berdoa di hadapan Tuhan. Selama Paulus menjadi rasul, tidak pernah dia mengawini janda-janda untuk biaya penginjilan dia. Nggak ada. Ya, mentang-mentang dia rasul, ya, coblos sana coblos sini, tidak ada didapati di dalam Injil. Ya, nggak ada. Paulus tidak pernah didapati sedang mengawini janda-janda. Nggak ada. Paulus semenjak jadi rasul, dia merampas harta orang, membagi-bagi harta rampasan. Enggak ada. Itu tanda-tanda memang dia rasul yang diutus, teman-teman semua. Dari perbuatan-perbuatannya kita mengakui bahwa Paulus adalah rasul Tuhan. Ya. Patut dicontoh, ya. Paulus tidak pernah mendapati menggauli bocil di dalam Injil, tidak ada, tidak tulis, nggak ada. Ya. Kelakuannya patut dicontoh, teman-teman semua, ya. Paulus tidak bisa kena sihir, tidak pernah dia kena racun, dia dipatok ular beludak, dia tidak metong. Ya, itu tandanya. Terima kasih Kak Al, ya. Itu tandanya dia adalah rasul yang diutus. Bukan dia tanda-tanda lahir,
Bukan bapaknya siapa, mamanya siapa, bapaknya kopral, mamanya jenderal. Enggak. Bukan itu yang dicontoh, tapi perbuatan-perbuatannya itulah menandakan dia seorang rasul. Ya. Pahlawan itu disebut pahlawan karena perbuatannya, bukan karena orang tuanya. Coba kau tanya, pahlawan revolusi, pahlawan ya, Tuanku Imam Bonjol itu karena orang tuanya apa bagaimana? Karena orang tuanya kepala desa, maka diangkatlah dia jadi pahlawan gitu. Begitu maksud kau? Ya, pahlawan-pahlawan yang gugur itu ya diangkat menjadi pahlawan karena orang tuanya atau karena perbuatannya? Mikir. Haleluya. Ya, pahlawan-pahlawan itu teman-teman semua ya. Pecutnya Din ya, itu karena orang tuanya profesor. Karena dia berjuang membela negara, itu tujuannya, makanya disebut pahlawan. Makanya cerdas sedikit ya. Murtad biar cerdas. Mau tanya apa lagi? Haleluya ya. Oh, pahlawan itu Islam. Sedikit-sedikit semua diakui semua. Ini masalahnya teman-teman semua, yang diakui itu perbuatannya, bukan keturunan siapa. Emang bapaknya siapa, ya? Haleluya. Dari perbuatan-perbuatan mereka, makanya mereka dapat bintang tanda jasa pahlawan, bukan karena bapaknya profesor. Makasih Kak, ya. Apalagi? Makanya cerdas sedikit teman-teman semua. Menilai itu jangan asal nyongor aja. Makasih Kak. Ya, sesuaikan teman-teman semua. Paulus bapaknya siapa? Ngapain urusin bapaknya? Entah bapaknya kopral, maknya jenderal, bodoh amat. Yang penting dia melakukan hal-hal apa yang diperintahkan Tuhan. Perbuatan-perbuatannya menandakan dia rasul, bukan bapaknya siapa. Aneh kalian itu, coba. Apa tanda-tanda kerasulan itu? Perbuatan-perbuatannya menandakan dia seorang rasul. Nabi pun disebut nabi, di mana lihatnya? Dari tanda-tanda kenabiannya adalah mujizat-mujizat yang dilakukannya, bukan siapa bapaknya. Ya. Haleluya. Ayolah cerdas sedikit. Nah, sekarang aku tanya, apa yang dipandang rasul yang bisa dicontoh dari apa yang kalian yang agung-agungan itu? Berikan contoh yang baik kepada saya, supaya saya ini hari ini mengakui bahwa utusan yang kalian puja-puja itu sampai ke cicit-cicit pun kalian cium kakinya, yang patut menjadi contoh yang bisa kami ikuti dan kami boleh berpindah ke tempat kalian. Coba kasih contoh apa yang baik? Coba kasih tahu. Ayo kasih tahu saya yang baik, tentang yang baik kepada saya. Apa yang dicontohkan Mr. M yang bisa kami lakukan? Yang kami buat, wow, hebat ini. Dialah contoh yang benar. Makasih Kak Al. Ya. Dia benar-benar ini utusan nih, benar-benar rasul nih. Nah, kasih tahu apa perbuatan baiknya yang menjadi contoh bagi umat-umat. Ayo. Bang Pendi lagi nih. Ini Pendi Aceh teman-teman semua polo ya. Ini udah pada kenal kan? Ini juga murtadin dari Aceh. Aceh Serambi Mekah, tapi lihat dia mengikut Yesus. Teman-teman semua, nih Bang Pendi Aceh ini teman-teman. Nanti kalau dia live, ikutin aja teman-teman semua, biar dia bersaksi bagaimana orang Aceh seperti Bang Pendi bisa mengikut Yesus. Itu luar biasa. Amin. Haleluya. Nah, ini juga Mang Udin juga murtadin nih, teman-teman semua. Ya, salam kenal Bang Udin, ya. Banyak-banyak murtadin kan sekarang ini, murtadin di mana-mana. Tapi teman-teman semua ya, gara-gara murtadin banyak, harga B2 naik. Iya. Nah ini resikonya, murtadin banyak, harga B2 jadi naik. Nah, apa perbuatan baiknya? Perbuatan yang patut dicontoh oleh yang kalian junjung itu.
1 tahun kemudian. Naik juga sih, tapi saya nggak suka. Saya penyayang tuh. Juga nggak usah kemana-mana. Memang kau pernah di Inggris? Kau ke Iran sana, main ke Iran saja. Nggak usah main ke Inggris, kau main ke Iran saja. Kalau di Inggris itu kan campur-campuran. Kalau di Iran itu mayoritas. Coba kau lihat ke sana. Kau ada apa di Iran sana? Kalau bandingkan gitu. Nah, makanya jangan singgung-singgung Paulus kalian. Soalnya nama baptisku Paulus, jadi salah singgung kalian. Ya. Salam. Nah. Apanya 150? Iya benar kan B2 tuh. Nah, gara-gara apa? Dampak murtadin bertambah banyak teman-teman semua. Yang sekarang ini banyak murtadin, emak-emak paling banyak teman-teman semua. Kenapa? Emak-emak ini selama ini jadi korban. Ya, korban bercocok tanam teman-teman semua. Ya, ditakut-takutin kalau tidak menuruti hawa nafsu kaum Adam, mereka akan masuk neraka. Iya. Pakai ayat ini ayat itu, kalau kau tidak mengizinkan saya nambah lagi, neraka lah kau. Jadi serba salah teman-teman semua. Dia izinkan juga tambah neraka juga, nggak diizinkan tetap masuk neraka juga. Dua-duanya ya, neraka dalam rumah tangga atau neraka nanti setelah dia meninggoy, ya. Dua-duanya neraka, kan dia bakal dimadu, neraka juga, itu. Nah, kalau dia nggak ngasih izin, tetap neraka lagi. Makanya pikir-pikir mereka lebih bagus katanya, tinggalkanlah ini, kata nggak joleh ini katanya kan. Nah akhirnya dia ikut Yesus, disitulah banyak kemerdekaan. Dan di dalam Yesus ada kemerdekaan ya, sama rata. Nggak ada yang kuat adalah kaum Adam harus lebih berkuasa untuk menguasai kaum Hawa. Nggak gitu di dalam Yesus ya. Dalam Yesus itu sama rata ya, sama-sama berhak untuk menerima mahkota keselamatan itu. Amin. Iya, lihat emak-emak sekarang berbondong-bondong mengikuti Yesus teman-teman semua. Ya, Natal tahun ini tuh sudah membuktikan bahwa ya banyak emak-emak sudah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Ya, Natal tahun ini teman-teman semua banyak sekali ya orang-orang yang baru pertama kalinya Natal bersama-sama. Saya mengalaminya teman-teman semua ya, bersama teman-teman yang baru-baru bertobat. Wah, luar biasa. Lah mama itu serba salah teman-teman semua ya. Nggak ngikutin, diancam dengan ayat. Ya. Emak-emaknya juga hanya dijadikan lahan untuk bercocok tanam saja. Setelah sudah tidak terpakai lagi jadi lahan tidur. Itu. Nanti sampai nanti di surga nanti mereka pun dicuekin, nggak bakal mereka ditoleh lagi. Karena di sana banyak yang lebih bagus teman-teman, sama kinclong ya kan, pepaya bangkok, bayangkan itu. Betis seperti kaca beningnya. Lah emak-emak kan udah banyak boroknya ketahuan, ngapain ditoleh lagi juga kagak paling. Ya kan? Nah, makanya emak-emak serba salah. Di dunia mereka dikibulin ya, di surga nanti juga dicuekin. Makanya emak-emak sekarang banyak tersadar karena emak-emak sekarang sudah melek internet teman-teman semua. Dia cari tahu, itu siapa Yesus ini? Kok kami ini semasa digencet mulu sama kaum Adam katanya. Ya kan, nggak merdeka mereka teman-teman semua. Sebagai manusia yang sama-sama yang diciptakan dari tulang rusuk Adam teman-teman. Maka mereka merasa tertekan. Harusnya disayang dong. Orang yang ada selalu dirusuk harusnya selalu di samping kita toh. Ya, kan soalnya kan Tuhan kan menciptakan manusia kan satu, Adam, dua, Hawa, ya, cuman satu tulang rusuk diambil, gak ada rusuk-rusuk yang lain diambil. Kenapa sekarang jadi bertambah banyak rusuknya? Haleluya. Makanya teman-teman semua bertobatlah, mumpung masih ada waktu.
Mana deh? Pada kemana ya? Kenapa ya? Ada pertanyaan lagi, tanya mau, ayo. Habis mereka, nggak ada kesempatan lagi, hilang mereka, lenyap. Nah, kalau di sini itu teman-teman semua, kalian mendengarkan, ya, bukan menjelaskan tentang Injil, karena kalian tidak punya Injil untuk menjelaskan Injil. Jangan, di sini nggak boleh ngarang-ngarang, ya. Di sini harus kalian mendengarkan penjelasan, ya. Nggak boleh kalian melebihi pengertian dari kami, karena kami yang mengimani Injil. Lah kalian kan harus bertanya, bukannya menjelaskan, karena perintah kitab suci pun begitu. Kalau kamu ragu-ragu, ya, tanyakan kepada ahli Alkitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, tempat kalian di sini bertanya, bukan menjelaskan tentang Injil. Di sini aja seru kok. Ya, begitu. Iya, bertanyalah. Nah, Bang Pendi aja setuju, lihat itu. Ayo. Injil punya Israel. Kalau itu ukurannya itu, ya, Quran punya Arab, kenapa kau baca? Oh, oke. Oh ya, tadi minta ya, aku nggak ngeliat. Oke, shalom semuanya. Salam. Besarin nih. Ntar ke besar dulu. Nih, jelaskan, bro. Salam. Ya, ya benar sekali ya. Jelaskan, bro. Apa yang kita imani itu sangat benar. Ketika teman-teman di bawah mengatakan bahwa kita ini pengikut Paulus, kami para murtadin tidak pernah malu menjadi pengikut Paulus. Mau maksud kalian itu jelek, mau maksud kalian itu jahat, yang jelas kami mengikut bukan rasul yang buta huruf. Dia seorang yang bertobat, bukan orang yang buta huruf. Dan ketika dia bertobat, dia hebat, dia pintar, dia membawa Injil kemana-mana sampai ke Asia. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan apa? Sebagaimana yang Bro Dika sampaikan, kalian itu disuruh bertanya kepada ahli kitab. Fas'alil ladzina yaqra'unal kitab min qablik.